Susan dibesarkan dalam keluarga kaya yang terlihat sempurna, tapi dingin di dalam. Setelah ibunya meninggal, ayahnya menikahi wanita lain dan membawa serta anak dari pernikahan sebelumnya, Mika, yang kelak menjadi adik tirinya. Sejak kecil, Mika selalu mendapat pujian, kasih sayang, dan perhatian yang seharusnya menjadi milik Susan. Semua orang melihat Mika sebagai gadis manis, pintar, dan lembut. Sedangkan Susan, ia dianggap sombong, pemberontak, dan tidak tahu diri. Di balik senyumnya, Susan menyimpan luka. Ia belajar menyembunyikan tangis dan tumbuh menjadi wanita yang kuat tapi penuh dendam dalam diam. Ketika dewasa, Susan hidup sebagai sosialita. Ia berpesta, menjalin hubungan dengan pria-pria berpengaruh, dan tampak seperti wanita yang memiliki segalanya. Tapi kenyataannya, dia kosong. Dunia mewah yang mengelilinginya tidak pernah bisa menyembuhkan perasaan tidak dicintai. Segalanya berubah ketika Susan bertemu dengan Julio, seorang pengawal pribadi baru yang ditugaskan menjaga acara keluarga mereka. Julio bukan pria kaya, tapi ketenangannya, tatapannya yang tajam, dan sikapnya yang sopan membuat Susan jatuh hati. Untuk pertama kalinya, Susan merasa diperhatikan. Sebagai manusia, bukan status. Ia mulai mendekati Julio, tapi tidak seperti pria-pria sebelumnya. Julio tidak tertarik padanya. Justru penolakan itu membuat Susan semakin jatuh cinta. Selama bertahun-tahun, Susan mencoba mendapatkan perhatian Julio. Ia memberinya hadiah, perhatian, bahkan membuka sisi paling rapuh dari dirinya. Tapi ketika perasaan Susan mulai tumbuh semakin dalam, ia menemukan kebenaran yang menyayat hati. Julio mencintai Mika. Bukan hanya itu, ternyata sejak awal, Julio bekerja sebagai pengawal pribadi atas permintaan keluarga Mika. Ia mengenal Mika jauh sebelum mengenal Susan. Susan hancur. Dunia glamornya tak bisa menyelamatkan hatinya kali ini. Ia dikhianati bukan hanya oleh pria yang ia cintai, tapi juga oleh adik tirinya lagi. Namun berbeda dari masa lalu, Susan kini tak ingin menangis. Ia ingin membalas. Dengan kecantikannya, dengan statusnya, dan dengan kecerdasannya. Ia mendekati seorang pria muda tampan, Lennart, dari keluarga Prisco, salah satu keluarga pengusaha paling berpengaruh di kota itu. Lennart langsung jatuh cinta padanya. Susan tidak menyangka Lennart bukan seperti pria-pria lainnya. Ia bukan sekadar alat balas dendam, ia tulus. Lennart tidak takut pada masa lalu Susan, dan bahkan siap membelanya dari dunia yang memandangnya sebelah mata. Sementara itu, Julio mulai berubah. Ia melihat Susan bersama Lennart, dan entah mengapa, hatinya mulai goyah. Perlahan, ia menyadari, mungkin dia juga punya perasaan pada Susan yang tak pernah ia akui. Konflik meledak ketika Mika mengetahui hubungan Susan dengan Lennart. Ia menyadari bahwa kakaknya tidak hanya ingin merebut Julio, tapi juga menginjak harga dirinya. Mika pun membongkar masa lalu Susan di hadapan publik. Namun Susan sudah siap. Dengan dukungan Lennart dan kekuatan yang ia bangun sendiri, Susan berdiri di atas panggung kehidupannya. Dia bukan lagi gadis kecil yang terbuang. Dia adalah wanita yang terluka tapi kuat. Di akhir cerita, Julio datang dan mengaku bahwa perasaannya pada Mika hanyalah kebiasaan, dan bahwa selama ini, hatinya benar-benar untuk Susan. Tapi Susan tidak langsung menerima. Di hadapannya ada dua pria. Julio, cinta pertamanya yang penuh luka dan penyesalan Leonard. Pria yang datang belakangan tapi penuh ketulusan Susan memilih Lennart, Prisco, dan membangun hidup baru bersama pria yang mencintainya tanpa syarat. Julio pergi dengan luka, dan Mika menjalani hidupnya sendiri.